konser grup band asal Indonesia JKT48 pada Selasa 11 Juli di sebuah mal di Semarang diwarnai duka. Seorang penonton bernama Ahmad Arsyad Rizky, warga Banyumanik, Semarang, jatuh pingsan di tengah kerumunan dan akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Sakit Tlogorejo, Semarang. Kejadian ini pun membuat polisi langsung turun tangan dan melakukan penyelidikan terkait penyelenggaraan konser yang diduga belum memiliki izin lengkap. Berikut kondisi korban saat berada di lokasi konser. Tapi setelah dicek, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tlogorejo, korban dinyatakan meninggal dunia. Dari keterangan pihak keluarga, korban yang merupakan remaja 17 tahun dan atlet bela diri Kempo ini disebut berangkat dari rumah dalam keadaan sehat tanpa memiliki riwayat sakit akut. Keluarga pun mendesak kepolisian untuk mengusut peristiwa tersebut meski tanpa harus melakukan otopsi karena jasad Arsyad telah dimakamkan pada Rabu kemarin. Beliau, kakak saya bilang jam 7 ya, tentu ke gym dulu, ada acara gym, terus jam pulang dulu ke makan dulu, terus pulang ke rumah makan dulu, sarapan, baru jam 9:30 berangkat ke lokasi konser. Terus dan juga tanya tadi, sudah makan sudah gitu, terus sana ngapain aja kita nggak tahu juga sana apa. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati bila konser JKT48 diselenggarakan tanpa menggandeng event organizer atau EO dan belum memiliki izin lengkap dari kepolisian. Untuk pelanggaran sejauh ini yang kita temukan bahwa terhadap kegiatan ini masih belum mendapatkan izin. Nah, untuk pelanggaran ini, terus kalau untuk informasi adanya over kapasitas dari yang seharusnya 1.000 ternyata melampaui, tapi masih kita dalami lagi lebih lanjut. Peristiwa ini membuat manajemen JKT48 menyatakan keprihatinan dan duka cita melalui media sosial. Pihak JKT48 menggelar doa sebelum konsernya di Malang pada 13 Juli dan di Solo pada 14 Juli. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Apa kabar Ayu? Baik, alhamdulillah. Freddy, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga ya. Meski tengah bulan nih, kira-kira keuangan masih aman nggak Ayu? Aduh, aman dong. Masih bisa lah buat nongkrong-nongkrong cantik, masih bisa sampai ya? akhir bulan. Kalau Freddy gimana? Aman juga? Alhamdulillah aman, masih adalah stok sampai akhir bulan. Bagus kalau gitu. Nah, tapi kalau saya aman, Freddy aman, semoga pemirsa juga semua keuangannya aman ya. Dan pagi ini kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi yang akan memperbaharui wawasan Anda di akhir pekan. Kira-kira hari ini kita akan bahas apa? Nah, ini ada update yang terbaru nih terkait kasus kematian puluhan kucing di RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Hasil laboratorium ini menyebutkan bahwa kematian bukan karena racun, melainkan karena cacingan. Karena ini rawan juga ya kucing-kucing. Iya, karena kemarin ada yang bilang racun, ada yang bilang virus, ternyata ini hasil sementaranya cacingan. Tapi ada juga ini informasi pernyataan kontroversial Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, yang menyatakan mendukung kepolisian menembak mati di tempat terhadap pelaku begal. Kita akan bahas lengkapnya nanti bersama saya Ayu Rahmawati. Dan saya Freddy Cahya. Langsung saja kita jelang redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Dan kita awali informasi pertama pagi ini, curhatan seorang asisten rumah tangga yang direkrut oleh sebuah perusahaan penyalur di Kabupaten Bogor menjadi viral di media sosial. Dalam unggahannya, ia meminta tolong karena merasa terjebak oleh iming-iming perusahaan yang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang bocah berusia 9 tahun yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan di atas kapal menuju kota Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, seorang anak perempuan berhasil diselamatkan warga dan aparat desa dari dalam rumah seorang pria. Tangisan sang ibu pecah saat melihat anaknya, Ibnu Sabila Putra Bahar, ditemukan dalam keadaan selamat. Bocah berusia 9 tahun itu ditemukan di atas kapal menuju kota Manado, Sulawesi Utara pada Rabu pagi. Orang tua Ibnu mengatakan anaknya hilang sejak pulang dari sekolah sejak Senin siang.
Meskipun sudah berusaha mencari dan menanyakan ke tetangga, namun tidak ditemukan. Ibnu ditemukan kapten kapal Permata Bunda Army Amalia tepat di dek 2 sekitar pukul 10 pagi saat kapal menyinggahi Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara. Kini kasusnya telah ditangani oleh Polres Ternate. Penggerebekan sebuah rumah ini dilakukan oleh petugas Babinsa, aparat kelurahan dan juga warga di Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Selasa lalu. Petugas dan warga melumpuhkan seorang pria, lalu menyelamatkan seorang anak perempuan berusia 8 tahun dari dalam rumah. Sejumlah warga yang geram sempat menghakimi pria tersebut. Pria tersebut lalu dibawa ke Polsek Selatan Timur Kota Cirebon untuk diperiksa. Hingga Kamis siang, petugas masih mengamankan pria tersebut. Dari keterangan polisi, warga sudah lama mencurigai aktivitas pria itu. Tim Liputan CNN Indonesia. Para petani di Klaten, Jawa Tengah melakukan penyemprotan pestisida biologi untuk mengendalikan hama wereng yang menyerang tanaman padi mereka. Sementara para nelayan di Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa tidak melaut akibat cuaca buruk yang melanda perairan Sidoarjo hingga Selat Madura beberapa hari terakhir. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Kondisi pantai Kenjeran di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat yang nampak kotor dan menimbulkan bau menyengat akibat tercemar berbagai macam sampah. Sejumlah relawan pun gotong royong membersihkan sampah tersebut agar kondisi pantai kembali membaik. Di Surabaya sendiri ada sekitar 1.600 ton sampah per hari dan 2%-nya berada di kawasan pantai. Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan agar kawasan pantai bersih dari sampah. Pihak Pemkot juga mengimbau warga agar peduli dengan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ratusan nelayan di Desa Gisik, Cemandi, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur Jumat pagi terpaksa tidak bisa melaut akibat cuaca buruk. Salah satunya gelombang laut yang tinggi mencapai 2 meter di perairan Sidoarjo hingga Selat Madura. Sambil menunggu cuaca kembali membaik, para nelayan memilih untuk memperbaiki dan merawat perahu serta alat tangkapnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Puluhan petani di Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah serentak melakukan penyemprotan pestisida biologi atau organik pada Jumat siang untuk mengendalikan serangan hama wereng batang coklat yang menyerang padi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjelaskan hama wereng muncul saat perubahan iklim dan musim pancaroba berlangsung. Para petani pun diimbau untuk selalu waspada dan pemerintah daerah dapat menyiapkan ketahanan pangan yang cukup. Kebakaran melanda sebuah rumah di Kota Manado, Sulawesi Utara. Satu penghuninya dilaporkan meninggal akibat terbakar di dalam rumah. Sementara korsleting listrik memicu kebakaran yang merembet hingga menghabiskan 2 rumah di Komplek Hankam Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, kami kembali ingatkan Anda, segeralah download Alobank dan upgrade ke Aloprime dan dapatkan beragam keuntungan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Selamat berakhir pekan semuanya. Bye-bye. Teriakan histeris mewarnai proses evakuasi seorang penghuni rumah yang tewas akibat kebakaran. Kebakaran terjadi di Kelurahan Pakowa Lingkungan 1, Kecamatan Wania, Kota Manado pada Jumat malam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu rumah di permukiman padat penduduk. Seorang warga tewas bernama Mary Luran berumur 30 tahun akibat tidak sempat menyelamatkan diri saat rumahnya terbakar. Diduga kondisi korban sakit dan tidak bisa jalan. Tinggal di Komplek Hankam Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam hangus terbakar. Warga yang panik langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang membesar agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lain. Peristiwa ini berawal dari salah satu rumah. Menurut saksi mata terdengar suara ledakan dan lalu muncul api. Kencangnya hembusan angin saat kejadian membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Kronologinya begini ya, awalnya dari kabel, gigitan dari tikus, akhirnya meletek, terjadilah kebakaran, berbunyi meledak.
gitu soal meledak. Ini yang terbakar kontrakan rumah tinggal atau apa? Rumah tinggal. Api berhasil dipadamkan setelah 17 unit mobil Sudin Pemadam Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani oleh Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan CNN Indonesia.